Perkenalkan, nama saya Raslan Dima dengan NIM 17060080047. Di sini saya akan menjelaskan sistem pakar mendiagnosis penyakit paru-paru menggunakan teorema Bayes. Baik, selanjutnya langsung masuk saja ke penjelasannya. Untuk penyakit di sini terdapat saya mengambil 3 contoh penyakit dari penyakit pada paru-paru. Di sini penyakitnya saya simbolkan dengan H1 untuk pneumotoraks, H2 untuk bronkitis kronis, dan H3 untuk asbestosis. Kemudian gejala yang saya ambil juga ada 3, itu yang saya simbolkan dengan E. Untuk gejala yang pertama itu batuk berdahak dan dahak lebih kental dari biasanya. Kemudian untuk gejala kedua itu rasa sakit tidak ada saat menarik nafas dalam-dalam, dan gejala yang ketiga yaitu nafas menjadi lebih cepat. Di sini saya mengambil contoh 3 penyakit dan 3 gejala agar perhitungannya tidak terlalu panjang. Baik, ini kita masuk ke nilai probabilitasnya. Di sini nilai probabilitas dari penyakit H1 itu saya taruh bobot 0,7. Kemudian probabilitas dari penyakit 2 itu saya taruh 0,31. Kemudian probabilitas dari penyakit yang ketiga itu saya taruh bobot 0,38. Kemudian untuk probabilitas bobot gejalanya itu saya taruh untuk gejala pertama, penyakit pertama itu saya taruh 0,14. Untuk penyakit kedua saya taruh 0,7, dan untuk penyakit ketiga saya taruh 0,5. Kemudian untuk gejala kedua penyakit pertama saya taruh 0,8, untuk penyakit kedua 0,4, untuk penyakit ketiga 0,5. Untuk gejala ketiga bobot penyakit satunya saya taruh 0,3, bobot penyakit kedua 0,6, dan bobot penyakit ketiganya 0,9. Kemudian masuk ke tahapan untuk mencari nilai probabilitas dari penyakit yang pertama atau H1. Di sini seperti sudah dilihat tampilkan rumus untuk mencari nilai probabilitas. Yang sini kita akan cari adalah nilai probabilitas dari H1 dengan rumus probabilitas E1 H1 dikali probabilitas E2 H1 dikali probabilitas E3 H1 dikali probabilitas dari H1 dibagi probabilitas E1 H1 dikali probabilitas E2 H1 dikali probabilitas E3 H1 dikali probabilitas H1 ditambah dengan probabilitas E1 H2 dikali probabilitas E2 H2 dikali probabilitas E3 H2 dikali probabilitas H2 ditambah probabilitas E1 H3 dikali probabilitas E2 H3 dikali probabilitas E3 H3 dikali probabilitas H3. Hasil nilai dari rumus ini kita bisa lihat di tabel. Untuk probabilitas E1 H1 ini nilainya ini 0,15 yang ada warna merah yang 0,15 saya lingkari ini. Ya, ini merupakan nilai dari E1 dan H1. E1 H1. Kemudian untuk 0,8 ini dari E2 dan H1 yaitu ini 0,8. Kemudian untuk P3 E3 H1 itu yaitu kita lihat di sini dengan H1 yaitu 0,3. Kemudian nilai probabilitas dari penyakit 1 itu 0,7 di sini dibagi dengan probabilitas E1 H1 ini seperti ini. Kita langsung saja anggap kita langsung turunkan begini saja 0,14 dikali 0,8 dikali 0,3 dikali 0,7. Kita langsung lihat saja ini untuk bawahnya ini kita langsung kali turunkan 0,14 dikali 0,8 dikali 0,3 dikali 0,7. Kemudian untuk
probabilitas untuk mencari H2 nya itu kita lihat langsung dari sini saja, 0,7 dikali 0,4 dikali 0,6 dikali 0,31, dan untuk probabilitas untuk H3 nya itu 0,5 dikali 0,9 dikali 0,5 juga dikali 0,9 dikali 0,38. Didapat hasil dari perkalian ini dan perkalian ini dalam kurung, kemudian ditambah perkalian untuk H2, kemudian ditambah untuk perkalian H3, dapat hasil 0,16108. Jadi 0,0235 dibagi 0,16108 didapat hasil 0,1458. Ini merupakan nilai dari probabilitas untuk H1. Ya, masuk ke prosedur penentuan penyakit 2. Langkahnya sama seperti prosedur penentuan penyakit 1 tadi. Yang kita ganti sini hanya H1 tadinya itu, yang H1 ini kita ganti dengan H2, karena di sini kita mencari probabilitas dari H2. Ini juga diganti H2, ini juga diganti H2. Yang kita lihatnya dari tabel saja, ini nilainya ini 0,7, ini 0,4, ini 0,6 dikali 0,31 untuk yang di bawahnya sama seperti prosedur penentuan penyakit 1. Kemudian dari proses ini didapatkan hasil 0,05208 dibagi 0,16108. Kemudian nilai dari probabilitas dari H2 yaitu 0,3231. Selanjutnya untuk prosedur penentuan penyakit 3 sama dengan prosedur sebelumnya. Di sini kita gantikan, karena kita mencari nilai probabilitas H3, di sini kita ganti H3, H3 ini dengan 3. Jika kita lihat dalam tabel lagi tadi ini 0,5 dikali 0,5 dikali 0,9 dikali 0,38 dibagi ini, yang seperti sebelumnya ini tidak berubah, nilainya tetap sama yang ini. Dari proses ini dapat hasil 0,0855 dibagi 0,16108. Kemudian dengan demikian nilai probabilitas untuk H3 itu 0,5307. Kita masuk ke terakhir kesimpulan. Di kesimpulan ini kita mencari nilai terbesar dari perbandingan probabilitas 1, probabilitas H2 dan probabilitas H3. Di sini kita dapat lihat nilai terbesarnya adalah ini 0,5307. Dengan demikian 0,5307 itu yang diambil untuk hasil akhirnya. Demikian 0,5307 ini berarti dia dari gejala-gejala yang disebutkan tadi, berarti dia merupakan penyakit asbestosis. Ya, demikian penjelasan saya tentang penggunaan metode Bayes untuk sistem pakar pencarian penyakit pada paru-paru. Terima kasih.